Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repi Alikamisti, guru SMP Negeri 2 Kepahyang, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kepahyang, dan rekan saya Ibu Dwi Putri Agus Sesarinata akan melakukan kegiatan supervisi akademis sebagai bahan dari refleksi kemampuan diri yang nanti dapat menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi kami sebagai guru. Kegiatan ini akan dimulai dengan percakapan pra-observasi. Selamat pagi Ibu Putri. Selamat pagi Bu Repi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Putri. Ya. Sebelum kita mulai, bisakah Ibu Putri memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, baiklah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Putri Agus Sesarinata. Saya guru mata pelajaran seni tari dari kelas 7. Terima kasih Ibu Putri. Ibu Putri, besok kita ada supervisi akademis di kelas ya Bu. Kebetulan Ibu Putri yang saya supervisi. Iya. Sebelum melakukan supervisi, kita ada percakapan pra supervisi ya Bu ya. Iya Bu. Tujuannya nanti kita bisa berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman yang nantinya bermanfaat untuk kegiatan di kelas. Iya. Bu Putri setuju? Setuju sekali Bu. Ya. Kalau boleh tahu Ibu Putri mengajar di kelas berapa ya Bu? Kalau sekarang saya mengajar di semua kelas 7 Bu, dari 7A sampai 7E. Semua kelas 7 ya Bu Iya, ya? Bu. Nah kalau besok untuk kegiatan itu di kelas berapa? Kalau besok itu kegiatannya di kelas 7 Bu, insya Allah. Di kelas 7 apa 7D, ya? Bu. 7D ya Iya. Bu ya? Oh ya, kalau boleh tahu untuk besok materinya apa ya Bu? Materinya itu tentang level dan pola lantai Bu. Dari pengertian pola lantai, terus jenis pola lantai dalam tari gabungan kelompok dan tari berpasangan Bu, terus jenis-jenisnya apa aja Bu. Itu tentang tari ya Bu Iya, ya? Bu. Ibu Seni Putri tari. mengajar seni tari ya Bu? Iya Bu. Oh seni iya, tari. kelas 7 tadi ya Bu Iya, ya? kelas 7. Bu Putri kalau boleh tahu apa nih nanti langkah-langkah kegiatan materinya? Oh ya, jadi sesuai RPP yang saya buat, yang pertama yaitu saya akan melakukan kegiatan pendahuluan ya Bu ya. Terus mengucapkan salam, mengecek kondisi kelas, mengabsen siswa, kemudian menggunakan metode stop Bu. Nah, metode stop ini Bu untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional siswa Bu. Lalu dilanjutkan kegiatan apersepsi Bu ya. Apersepsi ini untuk menyamakan persepsi siswa terhadap materi yang saya sampaikan Bu. Kemudian kegiatan inti ya Bu ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu memperagakan gerak tari berdasarkan pola lantai. Di sini kegiatannya siswa secara berkelompok Ibu ya. Di sini saya bagi siswa itu menjadi 3 kelompok Bu. Yang pertama itu kelompok visual. Kelompok visual ini yaitu kelompok yang mempelajari tentang seni tari melalui membaca ya Bu ya. Membaca terus gambar-gambar ya Bu yang saya sediakan. Terus yang kedua itu kelompok ini Bu, auditori. Nah, kelompok auditori ini ya Bu ya, kelompok yang senang mendengarkan pembelajaran seni tari itu Bu melalui video misalnya Bu. Terus melalui audio misalnya Bu, begitu Bu. Terus yang terakhir itu adalah kelompok kinestik Bu, yaitu kelompok siswa yang senang bergerak. Mereka diminta mempelajari gerak tari melalui video, langsung dan juga langsung mempraktikannya. Wah keren sekali Ya, Bu Putri ya. Terima Jadi kasih, Bu Bu. Putri sudah melakukan kegiatannya itu berdiferensiasi Bu ya. Iya Bu. Dengan membagi konten-kontennya. Tadi saya dengar ada yang visual, Ya, visual, auditori, auditori. sama kinestetik ya Bu ya. kinestetik. Iya Bu, tadi itu saya menggunakan strategi berdiferensiasi. Oh iya. Ibu juga tadi menggunakan KSE ya Bu ya. Ya, KSE. Ya Bu, untuk melatih itu ya Bu ya, sosial emosional siswa Bu. Bagus sekali Bu Putri ya. Untuk nanti gimana penilaiannya? Oh, kalau penilaian itu Bu, saya pertama itu melihat dari penilaian sikapnya ya Bu ya. Oke. Sikap yaitu sikap siswa saat diskusi, penilaian keterampilan.
yaitu penilaian saat praktiknya siswa ya Bu. Terus ada penilaian pengetahuan ya Bu ya. Nanti di akhir materi ada soal untuk mengukur pengetahuan siswa tersebut Bu, tentang seni tari. Oke, saya tertarik sekali nih Bu Putri, besok keren sekali nih. Saya Terima kasih, suka nih Bu. sama seni Iya. tari, apalagi dengan tari-tarian ya Bu ya. Bagus sekali nih Bu Putri. Ibu sudah mencoba menerapkan berdiferensiasi, ada KSE juga. Nah, sesuai dengan Merdeka Belajar ya Bu ya. Iya Bu. Berpihak pada murid ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Ya Bu. Dengan begitu siswa kan akan lebih mudah menerima dan memahami materi yang saya berikan Bu. Nah, Bu Putri, kira-kira nanti saat proses pembelajaran apa nih yang bakal muncul masalahnya? Kira-kira mungkin masalah yang akan muncul saat pembelajaran ini ya Bu ya, ada beberapa anak yang tidak fokus ya Bu. Kan ada kelas 7 itu masih banyak main-mainnya dalam belajar ya Bu ya, karena dari tingkat kelas 6 baru naik ke kelas 7 ya Bu. Jadi mungkin Masih SD ya, Bu, ya masih SD. Jadi mungkin nanti kurang fokus Bu. Yang kedua itu mungkin ada beberapa siswa yang bingung dalam langkah kegiatannya Bu. Karena kelompok dibagi 3 ya Bu ya. Mungkin mereka bingung harus ngapain selama kegiatan pembelajaran. Itu juga akan menjadi masalah buat saya Bu. Ya. Terus kemudian nanti ada yang masih malu ya Bu ya ketika saya itu mempraktikkan seni tarinya ya Bu ya. Itu juga akan menjadi masalah yang cukup rumit ya Bu ya. Iya Bu, mungkin ya betul. Anaknya masih banyak yang malu-malu ya Bu Iya, ya. Bu, iya, Jadi betul. bingung juga kita ya Iya. Bu ya. Padahal kalau kita nggak ada kan mereka sering teriak-teriak Iya, di Bu. depan kelas, sering nyanyi-nyanyi, Iya. joget-joget gitu kan Bu ya. Tapi pas disuruh mereka nggak mau ya Bu ya. Mungkin malu-malu tadi itu Bu. Iya. Ya nggak apa-apa Ibu Putri. Oh ya, dari hal tadi kira-kira nih apa nih strategi Ibu Putri? Oh, strategi saya Bu ya. Jadi nanti strategi saya itu ya Bu ya, di dalam kelas saya akan membagi kelompok yang memang benar-benar sesuai dengan gaya belajar murid ya Bu ya. Kemudian dalam kelompoknya untuk siswa yang memiliki kemampuan yang lebih dari teman-temannya, saya minta untuk menjadi tutor Bu. Ya, tutor bagi teman-teman dan kelompoknya. Tutor sebaya Bu. Tutor sebaya itu nanti teman yang jadi tutor ini akan membantu teman yang lain, misalnya dalam materi, misalnya mereka mengajari contohnya seni tari itu seperti ini, seperti itu. Bagus sekali Bu Putri ya strateginya, jadi dengan tutor sebaya ya Bu ya. Iya, Bu. Dengan dalam kelompok masing-masing nanti Iya. ada tutornya, temannya yang membantu teman dalam kelompoknya Bu Putri Iya. ya. Seperti itu ya Bu Putri. Ya Bu. Oke. Ya nanti juga Bu, dalam kelompoknya mereka akan belajar sesuai dengan materi yang telah dibagikan Bu. Misalnya yang menonton, jadi saya tidak menggunakan LCD. Tapi menggunakan Chromebook Bu di masing-masing kelompok satu misalnya Bu. Satu Chromebook itu di satu kelompok Bu. Oh ya, bagus juga Bu Putri ya. Iya. Jadi juga buat anak tuh supaya belajar Iya. kalau teknologi itu bukan Iya, cuma untuk main-main, iya, Bu, betul tapi sekali, juga Bu. untuk belajar Bu Iya, Putri Bu. ya. Iya. Nah Ibu Putri, tadi kita udah bicarakan permasalahannya apa, Iya. strategi yang gimana. Nah, tanggung jawab Ibu Putri gimana nih supaya sesuai dengan yang Ibu Putri harapkan? Tanggung jawab saya ya Bu ya, semoga setelah ini saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bu ya. Tentunya guru yang lebih kreatif, berpotensi, dan saya akan terus belajar mencari metode-metode pembelajaran yang baru. Dan juga agar siswa itu tertarik untuk belajar seni tari Bu. Bagus sekali Bu Putri ya. Jadi percakapan ini makin panjang Bu ya. Iya. Jadi kita sama-sama belajar nih Iya, apa saya yang memang juga. harus kita lakukan nanti saat kita Iya. supervisi Bu Putri ya. Memang sih untuk melakukan sesuatu itu kita butuh keyakinan, keyakinan, tanggung jawab tanggung jawab. juga ya Bu ya. Butuh dorongan juga Bu. Oh ya, dorongan Iya. juga. Saya akan mendorong Bu Putri nih untuk melakukan yang terbaik Iya, nantinya. terima kasih, Bu. Ya, baik Bu Putri, sampai di sini Bu Putri. Mudah-mudahan nanti saat supervisi Ibu melakukan yang terbaik ya Bu ya. Ya, semoga saja saya bisa melakukan yang terbaik Bu. Ya, saya yakin nih nanti juga anak-anak mendukung Ibu Putri nih. Soalnya tadi kan Ibu sudah mengutarakan apa strategi yang bagus Iya. untuk anak-anaknya juga.
Bu Putri, baik Bu Putri, terima kasih Bu Putri. Ya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Repi. Demikianlah Bu Putri percakapan pra-observasi akademis. Sampai ketemu di kegiatan observasi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Putri, Selamat pagi Bu Repi. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Bu, ya? Iya Bu. Kabar Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Putri, kemarin kan saya udah masuk ke Bu Putri nih. Iya Bu. Udah ngeliat Ibu Putri ngajar di kelas. Iya. Nah setelah itu tuh ada percakapan ya tentunya, namanya percakapan pasca observasi. Nanti tujuannya kita mau refleksi kegiatan observasi kemarin Iya. dengan apa? Nanti juga ada percakapan lainnya ya Bu ya. Iya. Ibu Putri setuju ya? Setuju Bu. Oke. Bu Putri kemarin pas ngajar di kelas Iya. itu apa kan kita kan udah buat RPP ya Iya, Bu, sebelumnya. sudah RPP. Itu apakah udah sesuai dengan RPP ya Bu ya? Oh iya. Kalau sesuai dengan RPP, udah sesuai dengan RPP Bu ya. Mulai dari pembukaan, menerapkan strategi pembelajarannya, pembagian kelompoknya ya Bu. Terus juga dalam mengerjakan tugasnya juga sudah sesuai dengan RPP Bu. Tapi tadi saya itu terkendala waktu Bu. Karena ada beberapa anak itu yang masih malu-malu ketika maju ke depan Bu, ketika mempresentasikan hasil tugas yang mereka kerjakan. Masih malu-malu ya Bu? Iya, ya? masih malu-malu. Ke depan. Nah, ada kendala lain nggak Bu kira-kira? Itu tadi Bu, anak-anak masih malu. Susah maju Iya, ke depan susah ya Bu maju ya? ke depan. Saya juga melihat Ibu Putri itu udah ngebagi kelompok ya sesuai dengan gaya belajar murid ya Bu? Iya Bu, sudah bagi kelompok tadi. Kelompoknya itu saya bagi 3 tadi Bu. Ada kelompok visual, auditori, dan juga kinestetik Bu. Kinestetik. Iya, kinestetik. Saya juga di sini menggunakan strategi persebaya Bu. Oh, Iya. jadi kelompoknya itu udah sesuai dengan metode berdiferensiasi Iya, Bu, ya Bu sudah ya? berdiferensiasi. Pakai metode persebaya juga Iya. untuk ngebimbing teman-temannya. Iya Bu, untuk membimbing teman-temannya. Oh. Jadi sesuai dengan itu program menteri ya Bu ya? Iya Bu. Jadi Mm-mm. supaya murid itu jadi guru di kelasnya Iya, masing-masing supaya seperti anak itu. mandiri kan Bu. Oh iya. Tadi udah berjalan ya Bu ya metodenya? Tadi itu alhamdulillah sudah berjalan ya Bu ya. Yang metode persebaya tadi itu ya Bu sudah berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi tadi itu masih itu ya Bu ya belum secara maksimal saya terapkan ya Bu ya, karena ini baru pertama kalinya saya terapkan di dalam kelas Bu. Kalau medianya gimana Bu? Media pembelajarannya tadi itu kalau saya menggunakan sesuai keinginan belajar anak Bu. Ya, di sini saya menyesuaikan dengan keinginan belajar anak, yaitu membagi menjadi 3 kelompok dalam kelas tersebut Bu. Yaitu kelompok yang tadi Bu, kelompok visual, auditori, dan kinestetik Bu. Di mana kelompok visual ini adalah kelompok anak yang senang ya Bu ya, yang senang mempelajari seni tari melalui gambar misalnya Bu, dan juga membaca bahan bacaan misalnya dari buku paket atau juga bisa dari internet ya Bu ya. Terus yang kedua ini kelompok auditori Bu. Kalau kelompok auditori ini kelompok anak yang suka mempelajari seni tarinya itu melalui musik atau juga video ya Bu ya. Nah yang terakhir itu ada kelompok kinestetik Bu. Nah kinestetik ini kelompok anak yang suka bergerak Bu. Nah karena suka bergerak tadi, jadi saya meminta mereka untuk mempelajari tari tersebut melalui video. Dan setelah itu mereka memperagakannya Bu. Iya, keren sekali Iya, ya Bu ya. Bu. Saya lihat anak-anak tuh di kelas juga senang, Iya, alhamdulillah. semangat belajarnya Bu ya. Antusias juga ya Bu Iya, ya Bu, sama antusias. belajar. Nah, kira-kira kan tadi udah ada kendala ya Bu ya di waktu juga. Terus anaknya juga susah maju ke depan tadi ya Bu ya. Ada lagi nggak kira-kira yang lainnya Bu? Kalau kendala itu suasana kelas yang rame Bu ya. Suasana kelas yang rame itu terkadang saya mikir itu Bu, mungkin saja bisa mengganggu kelas yang lainnya dalam pembelajaran Bu. Jadi kendala yang lainnya itu suasana Takut kelas yang rame. mengganggu, Bu, ya? Iya, takut mengganggu. Nah Bu,
Bu Putri, kira-kira nih upayanya apa sih untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi kendala tersebut ya Bu. Iya. Tadi itu ada anak yang malu-malu ya Bu ya, terus suasana kelas yang rame ya Bu. Kalau saya untuk mengatasi hal yang malu-malu tadi Bu ya, saya ingin memotivasi anak ya Bu, terus mencari strategi-strategi baru untuk memotivasi anak agar tidak malu-malu lagi maju ke depan, agar memicu anak tersebut untuk maju ke depan dan juga merubah pola pikir mereka Bu, bahwa maju ke depan itu adalah hal yang baik dan menjadi contoh yang baik untuk teman-temannya Bu. Terus kalau untuk yang ruang rame itu, untuk yang rame tadi Bu ya, Iya, yang rame. mungkin Kelasnya saya akan menggunakan aula ya Bu, tidak belajar di kelas Bu. tidak di kelas Iya, ya, Bu. pakai aula. Nah, tadi udah bagus sih yang Ibu Putri Ya, rencanakan terima kasih, Bu. itu. Yang penting itu gimana anak itu terpicu untuk Iya, belajar, iya, Bu, untuk ya. belajar Bu. Iya. Jadi semangat, Mm-mm. jadi juga tidak terfokus di Iya. hasil belajar Bu ya, tapi Bu. gimana proses dia belajar di kelas ya Bu Mm. Putri ya. Nah kalau boleh tahu nanti kira-kira Ibu udah siapkan gimana nih untuk strategi pembelajarannya? Oh, strategi agar anak itu termotivasi ya Bu. Iya, Mungkin nanti saya akan memberi reward Bu. reward Iya, ya Bu ya. atau juga bisa memberi nilai A+ kepada kelompok yang berani tampil duluan Bu. Biasanya kan Bu, anak Bu suka ya Bu ya yang kayak gitu Bu, termotivasi ya Bu. Termotivasi ya. dia jadi lebih semangat ya Bu ya kalau Iya. dikasih hadiah gitu ya Bu. Iya Bu. Selama ngajar. Nah, kira-kira dari tadi dari strategi itu yang tadi Ibu akan lakukan, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakannya? Oh, mungkin pelaksanaannya minggu depan ya Bu ya, di pembelajaran selanjutnya Bu. Iya, berarti Ibu di awalnya udah siapin semua ya Bu ya, Iya, sudah Bu. untuk dilaksanakannya Iya, minggu depan. Minggu depan. Nanti Bu pengennya gimana nih harapannya ke anak-anak? Harapannya ke anak-anak ya Bu ya, saya berharap supaya anak-anak ke depannya lebih termotivasi lagi belajar dengan saya ya Bu, lebih senang lagi belajar dengan saya ya, tidak terbebani ya Bu ya, lebih aktif lagi. Terus juga semoga saja dengan pembelajaran berdiferensiasi ini anak lebih fokus lagi dalam pembelajaran saya, lalu tidak terbebani oleh pikirannya bahwa saya itu harus belajar seperti ini, seperti itu. Mereka itu harus senang ya Bu ya ketika belajar. Nanti Lepas kan- ya Bu. Tadi kan strategi Ibu mau ngasih reward nih Bu ya. Iya. Kira-kira bentuknya apa Bu rewardnya? Reward itu mungkin nanti seperti tadi Bu ya, diberikan nilai A+ atau juga bisa dalam bentuk buku ya Bu ya. Dikasih hadiah gitu Bu Kasih ya? hadiah gitu. Kasih hadiah. Nah tadi kan Ibu bilangnya itu di minggu depan ya Bu ya? Iya, minggu depan. Rencana aksinya Bu ya? Insyaallah. Insya Allah. Di materi apa Bu? Materi seni tari Bu ya, pola lantai. Masih materi yang sama Iya, masih. dengan materi yang hari ini. Kalau kalau yang hari ini itu pola lantai yang sesuai dengan pola lantai aja ya Bu ya. Kalau minggu depan itu pola lantai sesuai iringan Bu. Oh sesuai iringan Iya, musik iringan gitu. musik. Oke. Nah kira-kira nih tanggung jawab Ibu gimana untuk kegiatan ini? Tanggung jawab saya Bu ya, dengan melihat kendala-kendala yang tadi itu ya Bu, saya akan lebih memotivasi diri saya sendiri Bu ya, untuk mencari strategi-strategi pembelajaran baru yang untuk memicu anak agar lebih fokus dan lebih aktif ikut dalam kegiatan pembelajarannya Bu. Selain itu ada lagi nggak Bu? Selain itu, saya juga akan lebih melihat anak lagi Bu ya, lebih peduli lagi kepada anak ya Bu ya, apa yang mereka inginkan, seperti apa mereka ingin belajar ya Bu, agar saya bisa membentuk suasana pelajaran yang baru untuk kedepannya Bu. Seperti itu Bu. Udah hebat sekali ya Bu ya, udah bagus sekali Iya, Bu. untuk Makasih, kedepannya. Bu. Nah kira-kira Ibu Putri gimana nih perasaannya setelah di supervisi? Takut nggak sih? Takut sih sebenarnya Bu. Masih deg-degan sekarang Bu. Iya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya Bu ya. Seperti belajar lagi gitu Bu. Belajar lagi ya. Kembali saat kuliah gitu. Saat kuliah. Oh, ya. Tapi kan di awalnya kita udah sepakat ya Bu ya. Iya. Kita udah buat bareng-bareng kan Bu ya Iya. RP-nya.
Kira-kira nih dari Ibu ngajar yang dulu sampai yang sekarang lebih baik yang mana? Kalau sekarang itu saya sudah menggunakan strategi berdiferensiasi Bu ya dan KSE ya Bu ya. Kalau dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu, jauh lebih bagus yang sekarang ya Bu ya. Karena ada beberapa anak itu yang dulu tidak fokus, sekarang sudah fokus. Dulu ada anak yang tidak aktif dalam kegiatan ini, sekarang sudah aktif ikut andil dalam pembelajaran tersebut. Nah, dari yang kita bicarakan tadi, apa yang Bu Putri dapatkan? Yang saya dapatkan ya Bu ya, menurut saya ya Bu, bahwa pembelajaran sesuai dengan keinginan anak itu Bu ya, itu sangat penting ya Bu ya, karena anak tersebut belajar dengan senang hati ya Bu, dengan keinginannya sendiri ya Bu. Jadi saya itu termotivasi agar anak tersebut lebih dapat aktif lagi gitu ya Bu, belajar lagi dengan keinginan perasaannya sendiri ya Bu ya, Dengan tidak terbebani jadi dengan yang saya inginkan. seperti konsep merdeka belajar. Iya, ya, konsep memang merdeka belajar. mereka mau belajar dengan sendirinya ya Bu Putri ya. Jadi tadi saat coaching masih takut-takut ya Bu ya. Iya. Tapi lega nggak sih sebenarnya? Agak lega Bu. Iya. Saya dapat belajar dari Bu, banyak pembelajaran saya dapatkan Bu. Baik Ibu Putri, terima kasih ya atas waktunya hari Iya ini. Bu, sama-sama Bu. Saya juga banyak belajar dari Bu Putri. Iya Bu, saya juga. Punya dapat pengalaman juga pas di kelas ya Bu Putri ya. Jadi sama-sama belajar kitanya. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Saya juga Ibu mohon Putri maaf ya. Bu ya. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.